Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu, keluarga besar GPDI LCD Magelang. Kita kembali berjumpa dalam Renungan 79 hari ini. Mari sebelumnya kita akan bersama-sama mengucapkan salam revival. Saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan, mari kita akan langsung membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 9 ayat 11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Dalam kutipan ayat ini dikatakan orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Dari ayat ini saya memberikan tema firman Tuhan, kenal. Nah, ada pepatah yang tidak asing bagi kita ya Bapak Ibu, yaitu tak kenal maka tak sayang. Tentu saja kita sering mendengar ungkapan ini. Nah, dari kenal ini kalau kita sama-sama belajar bagaimanakah seseorang itu ingin kenal orang lain atau ingin mengenal seseorang, pasti akan ada proses-prosesnya sebelum orang tersebut benar-benar kenal dengan orang itu. Nah, proses perkenalan itu bisa dengan cara mencari tahu orang tersebut. Tidak mungkin kita langsung kenal kalau kita tidak tahu orang itu dari mana, siapa namanya. Jadi mencari tahu, ketika kita ingin kenal dengan seseorang, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan mencari tahu terlebih dahulu tentang orang tersebut. Namanya siapa, rumahnya di mana, alamatnya, kesibukannya apa saja, apakah dia orang yang sibuk atau orang yang mungkin hanya bekerja di rumah saja, apakah dia masih single atau sudah berkeluarga, apakah dia punya teman-teman yang satu gereja juga, atau mungkin teman-temannya lebih banyak orang-orang yang ada di luar gereja. Banyak sekali cara atau proses-proses yang kita lakukan ketika kita belum mengenal seseorang, yaitu salah satunya kita harus mencari tahu terlebih dahulu. Lalu kalau kita sudah mencari tahu, apakah cukup kita bisa mengenal orang itu dari mencari tahu? Karena kalau sifatnya mencari tahu ya Bapak Ibu, itu baru sekedar informasi yang mungkin bisa kita dapatkan hanya sebatas dari kata orang. Karena kita mencari tahunya pasti dari orang-orang yang mungkin kita menganggap oh dia lebih dekat dengan dia, atau dia sudah jauh lebih lama kenal dengan dia. Jadi kalau aku pengen kenal dia, aku harus mencari tahu informasi melalui siapa? Melalui orang-orang yang ada di sekitarnya atau orang-orang yang ada di dekatnya. Jadi kalau mencari tahu, ketika kita ingin kenal seseorang, baru dalam tahap mencari tahu, kita tidak bisa disebut kenal dengan orang itu karena kita baru tahap mencari tahu. Jadi kalaupun kita tahu tentang orang tersebut, baru dalam tahap informasi yang kita dapatkan dari orang lain ya, karena kita mencari tahu. Lalu langkah selanjutnya, kalau kita memang ingin dekat atau ingin kenal orang tersebut, maka kita juga kalau kita sudah cari tahu, kita mulai ada proses ini, pendekatan ya. Pendekatannya apa? Oh, saya ingin bertemu dengan bapak itu, atau ingin bertemu dengan saudara itu, ingin bertemu dengan saudari itu. Karena kita ingin kenal, maka ada langkah selanjutnya, yaitu kita pendekatan. Kita ingin bertemu, kemudian juga saat kita bertemu kita bisa menyapa dia gitu. Tidak mungkin kita waktu sudah pendekatan ingin bertemu dan setelah bertemu terus kemudian kita diam-diaman, tidak mungkin ya. Kita menyapa, kemudian juga kita mulai membangun hubungan dengan komunikasi. Kita berbincang-bincang, ngobrol santai, atau mungkin dengan basa-basinya mungkin menanyakan apa kesibukanmu, di mana kamu bekerja, apa saja kegiatanmu, mungkin bahasa-bahasa ringan yang bisa kita sampaikan ketika kita baru dalam tahap pendekatan ingin kenal seseorang. Lalu tidak hanya sebatas itu, kalau kita ingin lebih dekat lagi kenal, lebih tahu tentang kehidupannya, maka kita harus semakin dekat atau mempererat hubungan kita.
komunikasinya kita mungkin jauh lebih intens, pertemuannya juga harus lebih sering, ngobrolnya, berbincang-bincangnya mungkin juga sudah mulai meningkat. Kalau awalnya hanya sekedar bertanya nama, pekerjaan, mungkin mulai meningkat, hobimu apa, kesukaanmu apa, ya. Nah, itu mulai lebih dalam. Dan komunikasinya, hubungannya harus semakin sering dilakukan, semakin intens dilakukan. Nah, dari apa yang kita pelajari, kalau kita ingin mengenal seseorang, Bapak Ibu, ada tahapan-tahapan yang kita lakukan karena kita ingin kenal orang tersebut. Pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita mengenal Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar kenal dengan Tuhan? Kita hanya tahu saja tentang nama Tuhan atau benar-benar kenal Tuhan secara keseluruhannya? Dalam pembacaan ayat pokok kita tadi dikatakan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan kalau kita tidak kenal Tuhan? Sama seperti ilustrasi tadi ya Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mempercayai seseorang, kenal saja tidak? Bagaimana kalau misalnya tiba-tiba dia menjanjikan sesuatu padahal kita tidak kenal, atau misalnya dia meminjam sesuatu dari kita padahal kita belum kenal? Tidak mungkin kita akan percaya kepada dia. Sebegitu juga kita belajar bahwa sedalam apa sih kita itu mengenal Tuhan. Apakah hanya sekedar, oh nama Tuhanmu siapa? Tuhanku Tuhan Yesus Kristus. Apakah hanya sebatas itu saja? Atau sebatas, oh Tuhan Yesus itu berkuasa, Tuhan Yesus itu ajaib, tapi kita hanya dengar dari kesaksian orang. Apa kata orang? Kita tidak memiliki pengalaman sendiri dengan Tuhan. Jadi tahu dengan kenal itu jauh sangat berbeda maknanya dan juga sekaligus pengalamannya tentu saja Bapak Ibu ya. Bagaimana kita percaya kepada Tuhan kalau kita belum kenal benar-benar tentang Tuhan? Kenal berarti tahu semua tentang Tuhan, pribadi Tuhan, kesukaannya Tuhan, keinginannya Tuhan, dan juga karakternya. Siapakah Tuhan, seperti apa ya, hal-hal apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Mengenal lebih jauh, mengenal lebih banyak tentang Tuhan, dan keseluruhan tentang Tuhan itu bisa kita ketahui kalau kita kenal pribadinya Tuhan. Lalu kalau misalnya pertanyaan saya yang pertama tadi, sudahkah kita mengenal Tuhan atau hanya sebatas tahu tentang Tuhan? Kalau misalnya Bapak Ibu atau kita selama ini saya tahu tentang Tuhan tapi belum benar-benar kenal dengan Tuhan, mari kita sama-sama belajar menyimak renungan hari ini. Bagaimana supaya kita kenal Tuhan? Supaya kita kenal Tuhan, maka kita harus mencari Tuhan. Carilah Tuhan. Seringkali kita mengabaikan Tuhan karena kita lebih mengutamakan kesibukan, hobi, kesukaan kita, sehingga kita lupa mencari Tuhan. Karena kita memiliki pengetahuan, saya sudah tahu tentang Tuhan, hanya tahu tapi tidak kenal Tuhan. Kalau kita ingin benar-benar kenal Tuhan, maka kita harus cari Tuhan, selalu mencari Tuhan. Dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6 di sana dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Dalam kalimat ini dikatakan selama ia berkenan ditemui, carilah Tuhan. Berarti kalau kita menyimak dalam pembacaan ayat ini, carilah selama ia berkenan ditemui, berarti ada suatu waktu atau suatu hari atau waktu yang kita tidak tahu itu kapan atau situasi yang seperti apa, kita tidak lagi bisa mencari Tuhan. Kita tidak bisa lagi menemui Tuhan, mungkin karena kondisi atau keadaan kita tidak ada lagi kesempatan, bisa jadi Bapak Ibu. Atau tiba-tiba kita sudah tidak ada lagi dalam dunia ini, kita tidak bisa lagi mencari Tuhan. Kesempatan kita menjalin komunikasi dengan Tuhan atau kenal dengan Tuhan adalah selama kita hidup, kita melatih diri mencari Tuhan. Kalau kita mau kenal Tuhan, carilah Tuhan. Kemudian bagaimana supaya kita kenal Tuhan? Kita harus menjaga, kalau sudah mencari,
Mari menjaga pertemuan kita dengan Tuhan dengan cara apa? Terus bersekutu dengan Tuhan, menjalin keintiman terus-menerus dengan Tuhan. Dengan cara seperti apa? Kita menjalin intensitas kita untuk bersekutu dengan Tuhan, yaitu dengan kita berdoa. Karena berdoa itu, dengan doa kita dapat menjalin komunikasi dengan Tuhan. Kita berbincang-bincang, kita ngobrol dengan Tuhan, ya. Baik itu melalui doa pribadi maupun persekutuan kita dengan Tuhan lewat jam-jam ibadah yang ditentukan di gereja lokal di mana kita bertumbuh, ya. Kita mau terus tetap membangun untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Lalu bagaimana kita tahu pribadinya Tuhan, kesukaannya Tuhan, keinginannya Tuhan? Bukan hanya kita tahu lewat doa kita, tetapi harus lebih meningkat lagi. Cari tahu kesukaan Tuhan, keinginan Tuhan, apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Maka kita harus membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan adalah pribadinya Tuhan sendiri. Ingin lebih mengenal Tuhan, selain berkomunikasi lewat doa, maka kita akan lebih mengenal Tuhan melalui membaca firman-Nya, memperhatikan, menyimak, dan kita mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu melalui apa? Melalui firman yang kita bisa baca dan renungkan setiap hari. Dengan membaca firman, kita tahu apa keinginan Tuhan, tahu kesukaannya Tuhan, dan kita juga tahu pribadinya Tuhan itu seperti apa. Mengenal Tuhan membutuhkan proses dari kerinduan sampai kepada tindakan. Sudahkah kita benar-benar mengenal Tuhan? Seberapa jauh kita mengenal Tuhan itu akan menentukan kepercayaan kita kepada Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita kenal dengan Tuhan, maka kepercayaan kita semakin percaya. Karena kita tahu Tuhan, kenal Tuhan, siapa Tuhan dan bagaimanakah cara kerja Tuhan, keajaiban-keajaibannya Tuhan. Karena kita kenal, mengetahui, dekat dengan Tuhan, maka kita pasti akan lebih besar kepercayaan kita kepada Tuhan. Orang yang kenal Tuhan pasti dia percaya kepada Tuhan. Orang yang kenal Tuhan, dia akan selalu mencari Tuhan. Orang yang kenal Tuhan, dia juga akan selalu berseru kepada Tuhan. Ini adalah inti dari pembacaan ayat pokok kita. Orang yang kenal Tuhan, dia akan percaya, dia akan mencari Tuhan, dia akan berseru kepada Tuhan. Sehingga apa yang dilakukannya itu tidak akan sia-sia. Karena firman Tuhan ternyata membuktikan orang yang mengenal Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, dikatakan Tuhan tidak akan meninggalkannya. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi ada imbal baliknya. Kalau kita mau kenal kepada Tuhan, Tuhan tanpa kita kenalan sama Tuhan, Tuhan tahu kita, Tuhan kenal kita karena kita yang diciptakan oleh Tuhan. Tapi kita yang diciptakan harus mencari tahu, mengenal, berusaha, bertindak. Bagaimana kita supaya benar-benar mengenal Tuhan itu. Mazmur 94 ayat 14. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Haleluya. Kita bersyukur Bapak Ibu kalau hidup kita ini mengenal Dia. Dia adalah Tuhan kita, Dia adalah yang menciptakan kita, yang membentuk kita. Maka kalau kita kenal Dia, dikatakan firman Tuhan berjanji, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu diberkati melalui pemberitaan penyampaian renungan firman Tuhan dalam renungan 79. Dan apabila Bapak Ibu diberkati dan ingin menyampaikan kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari bertumbuh bersama, saling mendukung, saling menopang, saling mendoakan dan menguatkan sebagai keluarganya Allah. Haleluya. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan kita menundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, penyertaanmu yang luar biasa.
Kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami. Berkatilah umat-umat-Mu keluarga besar GPDI LCD Magelang, untuk kami bukan hanya sekedar tahu tentang nama Tuhan, tetapi seperti firman-Mu hari ini, kami mau lebih mengenal Tuhan, pribadinya Tuhan, keinginan-keinginannya Tuhan, sehingga kami melakukan hal-hal yang disukai oleh Tuhan. Terima kasih karena umat-umat-Mu mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Kiranya umat-umat-Mu GPDI LCD teguh berpegang pada pengakuan iman itu. Terima kasih buat firman-Mu ini Tuhan, yang menguatkan kami. Biarlah kami terus bertumbuh mengarah kesempurnaan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin.